Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi yang akan tetap terus menguatkan kita semua, yang akan tetap terus membawa kita kepada pengenalan yang lebih dekat kepada Tuhan. Oke, langsung saja saudara, mari sama-sama kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Samuel. Kalau kita melihat kitab Samuel ini dalam Alkitab modern, itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1 Samuel dan 2 Samuel. Akan tetapi sebenarnya ini merupakan satu kesatuan kitab, satu kesatuan cerita yang sama. Dan di awal dari kitab Samuel ini kita langsung menemukan tentang pujian dari Hana. Dan kalau kita memperhatikan, pujian dari Hana inilah merupakan kunci cerita dari 1 dan 2 Samuel, dari cerita keseluruhan dalam kitab Samuel ini. Mari sama-sama kalau kita melihat inti dari pujian dari Hana, dia kalau kita bisa melihat adalah Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati dan Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Bahkan pun kalau kita mempelajari di dalam kitab 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-28, di situ Daud lebih memperjelasnya. Daud memperjelasnya, kalau kita baca ayatnya yang ke-28, 2 Samuel 22 ayat 28, di situ dikatakan, bangsa yang tertindas engkau selamatkan. Ini berbicara tentang orang-orang yang rendah, Tuhan selamatkan, Tuhan angkat. Dan di situ dilanjutkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Nah, mari sama-sama kita melihat dari inti yang disampaikan mulai dari pujian dari Hana dan nyanyian syukur daripada Daud. Kita balik lagi ke pasal 2 dalam kitab 1 Samuel. Di situ kita langsung menemukan sebuah cerita tentang kejahatan anak-anak Imam Eli. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan dosa yang besar karena mereka menganggap rendah tentang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka menjadi angkuh dalam hal itu. Dan akhirnya karena dosa yang mereka perbuat, Alkitab catat dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Maut menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan menghukum mereka sehingga mereka binasa mati. Dan terus kalau kita pun mempelajari, kita baca dalam pasal-pasal selanjutnya, kita akan menemukan dalam cerita dalam pasal 16 dan pasal 17. Dalam pasal 13 dan pasal 15 kita akan menemukan kejatuhan Raja Saul. Saul adalah tokoh yang tragis menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita melihat mulai dari awal, dia adalah tokoh yang sangat-sangat menjanjikan. Dengan perawakannya yang luar biasa, dengan kelihatan tampaknya dia adalah kandidat yang sempurna untuk menjadi raja. Akan tetapi akhirnya dia mengecewakan. Dia justru membawa bangsa Israel untuk menjadi hal-hal yang buruk. Oleh karena dia bangsa Israel menimpa hal yang buruk. Dan kalau kita melihat dengan kenapa alasan dia bisa jatuh, dia akhirnya dihukum oleh Tuhan, dia akhirnya direndahkan oleh Tuhan karena dia merasa paling bisa mengambil bagian yang bukan menjadi milik bagian dia. Dan bahkan pun kalau kita melihat tingkah dari Saul, dia adalah orang yang tidak jujur, tidak berintegritas. Lebih penting dari semuanya itu, dia adalah orang yang angkuh. Dengan keangkuhannya itu sehingga dia menentang Samuel yang diutus Tuhan. Dia menentang Samuel, dan kalau kita melihat mulai dari detik itulah, disitulah kita melihat titik kejatuhan Saul. Dan lanjut ketika kita membaca seterusnya, kita akan menemukan dalam pasal 16 sampai pasal 17 berbicara tentang Daud dan Goliat. Siapa itu Daud? Kalau kita melihat Daud ini hanyalah orang biasa-biasa saja. Hidup dari keluarga yang kecil, dari keluarga yang sederhana. Sudah hidup dari keluarga yang sederhana, dia pun tidak dianggap dalam keluarganya. Tapi Daud, hal yang luar biasa yang saya pelajari dari Daud, dia memiliki kepribadian yang sangat rendah hati. Jauh berbeda dengan Goliat. Goliat yang mulai dari sejak kecil sudah terbiasa berperang, menjadi pendekar perang oleh orang Filistin pada waktu itu. Dengan perawakannya yang sangat luar biasa, dia adalah keturunan dari raksasa. Dia adalah orang yang besar. Dengan keahliannya dalam berperang, dia menjadi angkuh. Dia tampil dengan keangkuhannya. Akan tetapi Daud mengalahkan dia. Daud orang yang rendah hati.
Daud dari orang yang kecil, dari orang yang biasa-biasa saja, mengalahkan Goliat yang tinggi hati. Daud mengalahkan dia bukan dengan nama Daud, tapi dengan nama Tuhan. Alkitab catat. Itu hal yang luar biasa yang kita temui dari pribadinya Daud. Dan kalau kita melihat pun dalam kitab 2 Samuel, kita masuk dalam kitab 2 Samuel, kita akan menemukan sebuah cerita tentang Mikal. Mikal yang menganggap rendah tentang Daud, yang sangat dia bersuka cita terhadap karena tabut Tuhan hadir di kota Daud. Daud sangat bersuka cita, dia menari-menari di hadapan tabut Tuhan. Akan tetapi Mikal, istrinya sendiri, menganggap rendah tentang tingkah dari Daud tersebut. Dan kalau kita melihat dengan pandangan Mikal yang menganggap rendah terhadap Daud, Alkitab catat sampai mati Mikal tidak mendapatkan anak. Kalau kita memperhatikan bangsa Israel pada waktu itu, ketika mereka tidak mendapatkan keturunan, itu adalah sebuah kerendahan. Berbeda dengan Hana, kalau kita melihat dalam cerita awal, Hana, kenapa dia menyanyikan nyanyian pujian? Karena dia mendapatkan seorang anak yang dia bergumul terus di dalam doa, dan Tuhan memberikan itu. Tapi Mikal tidak mendapatkan itu. Mikal akhirnya direndahkan oleh Tuhan. Dan lanjut lagi, kalau kita melihat, kalau Mikal menganggap rendah tentang Daud yang dia menari-menari, dia yang menganggap dirinya hina di hadapan Tuhan, Daud yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, malahan justru Daud itulah yang diangkat oleh Tuhan. Karena Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa menjadi bagian dalam kehidupan Daud. Tuhan menjanjikan bahwa kerajaannya akan menjadi kokoh, keluarganya akan diberkati oleh Tuhan. Dan Alkitab pun mencatat, ketika Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan, bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Wow, hanya dengan satu pribadi yang mempersembahkan korban. Ini hal yang luar biasa kalau kita mempelajarinya. Daud mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Dia diberkati oleh Tuhan, bahkan kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam kehidupannya. Bahkan pun dari situlah kita bisa melihat Daud menjadi raja penuh atas Israel. Awalnya Daud hanya menjadi raja atas Yehuda, tapi ketika dia tetap terus melakukan perintah-perintah Tuhan, akhirnya dia menjadi raja penuh atas bangsa Israel. Dan lanjut, ketika pun kita mempelajari dalam pasal-pasal selanjutnya, kita juga akan menemui dalam kitab 2 Samuel pasal 11 dan pasalnya yang ke-12. Di situ ada sebuah cerita tentang kejatuhan Daud dan Batsyeba. Kita akan menemukan tentang kejatuhan Daud dengan mulai dia merasa diri dia angkuh, dia jatuh. Dia mengambil Batsyeba untuk menjadi istri dia. Bahkan pun kalau kita mempelajari dalam bahasa aslinya, dia merekayasa tentang ritual agamawi. Hal-hal yang sangat-sangat fatal yang Daud lakukan. Dan dia menerima konsekuensi dari Tuhan. Kerajaannya dan keluarganya, bahkan segalanya terpecah belah karena hal demikian yang dia lakukan. Akan tetapi Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia sadar dan dia merendahkan diri. Dia bertobat. Dia bertobat kepada Tuhan. Akan tetapi konsekuensi itu tetap terus harus berjalan. Dia harus menjalani apa yang menjadi akibat dari yang dia lakukan. Dan kalau kita melihat setelah mendapatkan konsekuensi itu, dan akhirnya kita melihat cerita endingnya dari kitab Samuel ini, Daud akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Bahkan pun dia bisa mengalahkan tentara-tentara orang Filistin. Sebuah hal-hal yang luar biasa yang Daud raih ketika pun dia berendah hati dan berbalik kepada Tuhan. Hal apa yang kita bisa pelajari dari setiap kisah yang saya ceritakan? Bahwa sebenarnya Tuhan meninggikan orang yang rendah hati, dan Tuhan mengangkat dan Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati. Di situ kalau kita melihat semuanya, di situ terbukti dengan jelas
mulai dari kejahatan anak-anak Imam Eli, mulai dari kejatuhan Saul, mulai dari Daud dan Goliat, mulai dari kita melihat kisah dari Mikal. Di situ sudah terbukti jelas bahwa sebenarnya Tuhan sangat-sangat menentang dengan orang yang congkak. Oleh sebab itu, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari setiap cerita ini? Mari sama-sama kita hidup, jangan hidup angkuh. Jangan hidup dalam kesombongan, tapi berusahalah untuk hidup di dalam kerendahan hati. Ketika kita terus hidup di dalam kerendahan hati, maka promosi-promosi itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Ketika kita tinggi hati, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Tetapi ketika kita tetap terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita membaca dalam kitab Amsal 18 ayat 12. Di situ dicatat Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Itu yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan mari sama-sama kita pun juga melihat dalam Amsal 22 ayat 4. Di situ dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Di situ dilanjut kehormatan dan kehidupan. Berkat-berkat itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Satu lagi ayat terakhir dalam Amsal 29 ayat 23. Di situ dikatakan keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Mari sama-sama saudara, melalui kitab Samuel ini, di sini ada sebuah cerita yang penting yang boleh saya dapati. Di sini ada sebuah pembelajaran yang penting yang saya boleh dapati tentang jangan sampai kita menjadi orang yang tinggi hati. Berusahalah, belajarlah untuk menjadi orang yang rendah hati, maka kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada satu orang pun yang dapat merendahkan kita. Kalau Tuhan yang membawa kita meraih kemenangan-kemenangan, tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan kita. Raih kemenangan bersama dengan Tuhan, karena kemenangan yang dari Tuhan adalah kemenangan yang sejati. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Biar kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini bisa tetap terus menguatkan kita, mengingatkan kita untuk tetap terus belajar memiliki pribadi yang rendah hati. Demikian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.